Hadirin sekalian, bersama kita seluruh pimpinan dari Pondok Pesantren Ikhlas sudah bergabung. Selain Pak Kiai Zul, ada Pak Kiai Amir Ma'ruf Hussein, kemudian Pak Kiai Mujahid Imaduddin, kemudian Ustadz Apip Lillah, dan tentu yang lainnya juga. Mohon maaf kalau kami tidak bisa menyebut satu persatu ya. Hadirin sekalian, mari kita mulai muhibah virtual menuju pesantren Al-Ikhlas Taliwang. Kalau dari kantor Gontor ini kurang lebih 1.500 km, cukup jauh. Tapi alhamdulillah berkat teknologi kita bisa muhibah secara langsung seakan tanpa batas. Karena itu mari kita ikuti muhibah menuju pesantren Al-Ikhlas Taliwang, dan kami memohon kesediaan Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Zulkifli Muhadli SHMM untuk menyampaikan pengantar sebelum kita semua diajak untuk melakukan tur virtual atau muhibah virtual ke pesantren yang beliau bina kurang lebih hampir 37 tahun atau sudah 37 tahun lebih, kepada Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Zulkifli Muhadli. Kami persilakan Ustadz, tafadhol maskurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan untuk muajahah, boleh ya? Boleh muajahah nggak ini? Boleh. Muajahah virtual ya. Alhamdulillah, betul-betul kita mendapatkan hikmah dari kesulitan pandemi ini, sehingga justru bisa menghubungkan kita untuk membangun bukan sekedar silaturahim, tapi silatul arah, silatul afkar. Salam dan salawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menjadi teladan yang paripurna buat kita semua. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada majalah Gontor dan gontornews.com Berkat Umat yang memberi kesempatan Pondok Pesantren Al-Ikhlas untuk mengenalkan diri lewat acara webinar ini, karena tentu saja kita perlu kolaborasi di era kita sekarang ini. Sebagai sesama umat, kita hindari kompetisi. Kompetisi itu kita ganti, kita rubah dengan kolaborasi. Tahu, insya Allah lewat acara ini kita akan lebih maju ke depan. Sebelum kita melihat atau bermuhibah virtual ke Pondok Pesantren Al-Ikhlas yang oleh Pak Dedi tadi dihitung jaraknya berapa ribu kilo Pak Dedi? 1.500 ya. Oh iya. Iya, tapi saya nyetir loh dari Taliwang ke Jakarta. Saya setir mobil dari Taliwang ke Jakarta. Alhamdulillah.
itu sebelum COVID tapi ya. Insya Allah sebelum itu izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan diri. Saya Zulkifli, saya lahir di Taliwang, Sumbawa Barat. Tahun 1971 saya, bukan lahir 1971 ya, 1971 masuk ke Gontor. Lahirnya tentu sebelumnya ya. Alhamdulillah tahun 1971 saya bareng dengan Prof. Din Samsudin masuk menjadi santri Pondok Pesantren Gontor dan selesai tahun 1977 dari KMI. Alhamdulillah saya ditetapkan sebagai guru untuk mengabdi selama 5 tahun dan bisa kuliah di Institut Pendidikan Darussalam IPD Gontor sampai 1982. Pertengahan 82 saya kedatangan tamu yaitu Pak Din Samsudin gitu. Jadi Pak Din itu tahun 82 udah selesai dari IAIN Sarif Hidayatullah Jakarta. Saya masih di Gontor, tapi sudah selesai di IPD Institut Pendidikan Darussalam. Pak Din membawa surat dari masyarakat Sumbawa ditujukan kepada saya, tetapi disampaikan lewat Kiai Haji Imam Zarkashi. Saya diminta oleh masyarakat untuk pulang ke Sumbawa untuk membangun, membina umat Islam di Sumbawa, khususnya di bidang pendidikan dan dakwah. Sore itu hari Kamis saya ingat karena saya sedang melatih pramuka, saya dipanggil Pak Zar ke rumah beliau. Pak Din sudah duduk menunggu. Jadi kami bertiga kemudian membaca surat itu dan Pak Zar almarhum bertanya kepada saya, bagaimana pendapatmu Zulkifli? Saya bilang, kalau antum perintahkan, saya sami'ana wa ata'na. Rupanya antara Pak Din dengan Pak Zar sudah ada pembicaraan sebelumnya, jadi saya diperintahkan pulang ke Sumbawa tahun 82 itu, dan saya pulanglah gitu. Akhir 83 saya mendapatkan pesan yang keras dari Kiai Zarkashi karena sampai akhir 83 pesantren Al-Ikhlas belum saya dirikan. Karena saya memang mempersiapkan segalanya, tapi saya tidak lapor. Nah, ketika itu ada seorang wali santri dari Sumbawa membawa anaknya di awal tahun sebagai calon pelajar di Gontor. Ketika ditanya oleh Pak Zar, dari mana Pak? Namanya Haji Mustafa. Saya Haji Mustafa dari Sumbawa. Pak Zar kemudian sampaikan kepada Zulkifli, anak saya itu, suruh cepat dia dirikan pesantrennya gitu. Jadi kenapa Bapak bawa anak ke sini? Itu ada anak saya di Sumbawa. Suruh cepat supaya anak Bapak bisa sekolah di sana. Pesan itu saya terima pada akhir Januari 1984 dan beberapa hari setelah itu, kurang lebih 5 hari, saya ikrarkan berdirinya Pondok Pesantren Al-Ikhlas pada tanggal 1 Februari 1984 dan saya setelah itu lari ke Gontor melaporkan berdirinya Al-Ikhlas kepada guru, pada beliau, dan alhamdulillah Al-Ikhlas berdiri dan beliau masih sempat menerima laporan saya karena pada tahun 1985 beliau wafat. Jadi saudara-saudara sekalian, dari sejarah singkat berdirinya Al-Ikhlas ini jelas bahwa Al-Ikhlas adalah pesantren alumni Gontor yang berkiblat ke Gontor. Jadi sebenarnya kalau orang bertanya Al-Ikhlas itu apa ya? Ya
Saya bisa bilang ya mungkin Al-Ikhlas itu apa jendelanya Gontor gitu aja. Jadi kalau ingin lihat Gontor ke dalam bisa nengok lewat jendela kecil Al-Ikhlas gitu ya. Jadi karena ternyata tahun 1963 dalam sejarahnya tertulis Syekh Al-Azhar Syekh Muhammad Mahmud Saltut ketika beliau berkunjung ke Gontor, beliau sangat terkesan dengan Gontor. Karena itu beliau menyampaikan, alangkah apa ya indahnya, alangkah hebatnya, alangkah besarnya manfaat andai kata di Indonesia ini ada 1000 Gontor. Itu kesan dan pesan Syekh Al-Azhar ketika berkunjung ke Gontor tahun 1963, dan setelah itu Syekh Saltut itu meninggal dunia beberapa bulan sepulangnya dari Gontor. Beliau meninggal di Kairo 1963 juga. Jadi ide dan cita-cita 1000 Gontor di Indonesia itu pertama-tama muncul dari Syekh Mahmud Saltut. Alhamdulillah boleh dibilang hari ini sebagian dari cita-cita itu sudah terwujud. Ya, Gontor memang kalau kita sedikit mencari tahu ya sejarah pondok pesantren di Indonesia, saya membaginya kepada 2 varian. Varian pertama dari pesantren itu berawal dari pesantren Sunan Ampel. Pesantren Sunan Ampel itu tahun 1400-an di Ampel Genta itu. Nah, pesantren Sunan Ampel itu melahirkan gerakan yang luar biasa di Indonesia karena salah seorang santri beliau itu yang namanya Raden Fatah. Raden Fatah itu sepupu satu Sunan Ampel sekaligus santri beliau. Raden Fatah itu putra dari Raden Wijaya, Raja Majapahit yang konon dia sempat bermualaf masuk Islam, tapi kita tidak tahu histori tentang keislamannya, tapi itulah putranya Raden Fatah. Raden Fatah ini kemudian menjadi Raja Demak pertama. Jadi Islam ini berkembang bukan saja lewat dakwah para wali umpamanya atau para dai atau para saudagar, tapi juga lewat sultan, lewat pemerintahan, lewat kekuasaan, lewat istana, lewat keraton. Dimulai memang sudah ada sebelumnya mungkin di Sumatera, tapi yang di Jawa itu adalah dimulai dari Kerajaan Demak. Itulah saya lihat awal dari pondok pesantren yang sampai sekarang kemudian menjadi dikenal dengan pondok pesantren Salafi yang intinya itu adalah mengkaji kitab kuning seperti disampaikan Pak Dedi tadi. Nah, varian kedua adalah varian yang dipelopori oleh Gontor. Jadi varian pertama dari pesantren itu adalah pesantren Sunan Ampel, Raden Rahmat. Varian kedua adalah dari pesantren itu adalah Pondok Modern Gontor yang dipelopori oleh 3 bersaudara, Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, dan Kiai Haji Imam Zarkashi yang berdiri pada tahun 1926. Ya. Seperti yang disampaikan Pak Dedi tadi, kontribusi pesantren ini sudah tidak diragukan lagi. Saya ingin mengatakan bahwa soko guru peradaban itu adalah pondok pesantren, khususnya di Indonesia. Jadi Gontor itu berjuang betul-betul untuk membangun peradaban, struggling for civilization.
Bukan sekedar karena ada tanah gitu kemudian kita membangun pesan, bukan. Dia punya misi yang sungguh jauh ke depan, membangun peradaban. Ya, Gontor datang dengan varian baru pondok pesantren, dengan sistem yang baru, dengan metode yang baru, dengan kurikulum yang baru. Kita sering sekali mendengar dari Kiai Haji Imam Sarkasi beliau mengatakan, apapun yang kau lihat, apapun yang kau rasakan, apapun yang kau dengar, apapun yang kau baca, apapun yang kau injak bahkan, selama kau berada di Gontor, semuanya dimaksudkan untuk pendidikan. Nah, inilah pengertian kurikulum di era modern sekarang kita ini. Kurikulum itu bukan saja apa yang ada di dalam kelas, tapi juga di 24 jam kita berada dalam bingkai kurikulum itu. Struggling for civilization. Nah, Bapak dan saudara-saudara, sebagai pengantar saja, saya tidak akan terlalu panjang karena nanti akan ada muhibah kita bisa saksikan lewat video itu nanti. Lantas pesantren yang kemudian saya ditegur keras karena dianggap lama memulainya oleh Kiai Zarkashi sejak tahun 82 sampai 83, kemudian tanggal 1 Februari 1984 dengan sujud syukur ba'da maghrib dengan 9 santri pertama, saya ikrarkan di rumah saya, bukan di gedung, karena tidak dimulai dari gedung, tapi hanya dimulai dari seorang kiai yang mewakafkan dirinya. Saya ikrarkanlah berdirinya pondok pesantren yang saya beri nama Al-Ikhlas. Ya, what's in a name, kata William Shakespeare ya. Apalah arti sebuah nama, kata dia, tapi bagi kita tidak. Nama itu adalah doa. Bagi kita nama itu penting, bukan sekedar basa-basi, tapi dia adalah sangat penting. Ada seorang sahabat namanya Hazal. Hazal itu artinya mendaki gitu ya. Hazan bukan Hazan. Hazan itu artinya sedih, kemudian mendaki gitu ya. Oleh Nabi disuruh diganti namanya menjadi Sahal. Sahal itu bisa landai artinya. Tapi dia bilang, aku tidak mau mengganti nama pemberian orang tuaku. Apa yang terjadi? Kata cucunya, seumur hidupnya orang yang bernama Hazan itu sedih terus. sampai meninggal dunia sedih terus dia. Jadi hampir tidak pernah gembira dalam hidupnya. Jadi nama itu adalah doa. Apa nama yang saya berikan? Ya, Al-Ikhlas. Kenapa? Karena Al-Ikhlas ruhul amal. Amal kalau tidak ikhlas seperti jasad yang tidak punya ruh. Itu artinya tidak ada artinya karena sudah jadi bangkai. Oh, Bapak dan saudara-saudara, kenapa saya kasih nama Al-Ikhlas? Ada harapan. Semoga semua orang yang terlibat di Pondok Pesantren Al-Ikhlas, termasuk sekarang ini majalah Gontor, dan semua peserta virtual ini, benar-benar bisa menghayati dan mempedomani apa yang dikatakan Allah di surat Al-Bayyinah, surat nomor 98 ya. Ayat nomor 5 Allah berfirman, "Wa ma umiru." Auzubillahi minasyaitonir rajim. "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Moga kita semua
santrinya, gurunya, keluarganya, wali santrinya, masyarakat lingkungannya, semua orang yang membantu, yang berjuang bersama, yang berkomunikasi, semua yang menjadi mukhlisina lautin, dalam beribadah, dalam berdoa, dalam hidupnya, sehingga hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Bahkan doanya apa? Lebih dari sekedar menjadi mukhlisin, tapi menjadi mukhlasin. Kalau mukhlisin itu ismul fa'il, mukhlasin ismul maf'ul. Di dalam surat Shad itu surat nomor 38, di ayat nomor 82 dan 83 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fabi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi si iblis, setan, musuh kita itu mohon kepada Allah bahkan dengan memuji Allah. Qala fabi'izzatik. Iblis itu berkata, fabi'izzatik. Karena maka dengan kemuliaanmu ya Allah. Jadi kalau ada orang yang muji terlalu tinggi, itu orang akan nipu itu kayak iblis. Jadi hati-hati ya. Jadi iblis itu seperti itu. La'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan menyesatkan mereka semua, anak cucu Adam. Aku akan sesat, aku akan bodoh. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya. Kecuali hambamu yang mukhlasin. Kalau mukhlisin, kita berusaha berdoa. Kadang-kadang kita dalam kesusahan, kita tambah ikhlas dalam berdoa. Menjadi lebih ikhlas artinya lebih pasrah. Ikhlas itu artinya betul-betul seluruhnya kita serahkan pada Allah. Nah, tetapi mukhlasin itu Allah yang membuatnya menjadi mukhlasin. Orang yang betul-betul ikhlas seperti para anbiya, para aulia. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang mukhlisin dan meningkat menjadi mukhlasin. Saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu apa saya masih ada waktu untuk mengantar ini, Pak Dedi. Bisa Ustaz, masih Berapa menit? 5 menit. Oh, oke. Nah, Al-Ikhlas ini tentu saja punya harapan visi ke depan, ingin mewujudkan terwujudnya apa yang saya namakan mujtama Islami atau Islamic Society, masyarakat Islami. Itu visi perjuangannya. Jadi kita tidak hanya punya visi pesantren, tapi punya visi perjuangan. Lahirnya masyarakat menuju peradaban fitrah. Itu visi perjuangan. Visi pesantrennya terwujudnya Al-Ikhlas menjadi pesantren percontohan. Itu supaya apa? Karena kita harus menjadi muhsinin, harus betul-betul innallaha lama'al muhsinin. Kita ingin melakukan yang terbaik untuk itu. Nah, untuk itu kami kemudian seperti diketahui bahwa kami kemudian mengadop kurikulum Gontor, KMI, Pondok Modern Gontor, kurikulumnya itu kita masukkan. Kenapa? Karena Gontor bertahan hampir 100 tahun dengan segala goyangan, segala masalah yang terjadi di dalam hiruk pikuk dunia pendidikan kita, bukan saja dunia pendidikan pesantren, tapi dunia pendidikan secara umum. Gonta-ganti kurikulum lah, gonta-ganti menteri, gonta-ganti kurikulum. Aturannya beragam macam-macam, belum 5 tahun sudah diganti, tapi Gontor bertahan 100 tahun. Dan ternyata pemerintah akhirnya, negara akhirnya sadar
bahwa Gontor benar. Itulah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019. Sebuah afirmasi rekognisi terhadap muallimin yang oleh Gontor dipegang sangat teguh hampir 100 tahun sampai tahun 2026 nanti. Alhamdulillah sekarang ini ada kurang lebih 400 pondok pesantren alumni Gontor yang betul-betul didirikan oleh alumni Gontor. Ada 600 kurang lebih yang didirikan oleh alumni pondok pesantren alumni Gontor. Sehingga praktis 1000 Gontor itu sudah terwujud di dalam mengadop sistem dan metode yang ada di Gontor. Paling tidak sistem asrama. Banyak sekolah yang punya asrama, tapi itu bukan. Yang kita maksudkan adalah asrama, dan asrama itu punya sistem. Sistem pengelolaan asrama itulah yang menjadi pembaharuan Gontor. Di Gontor mengenalkan sistem pengelolaan sebuah asrama, sebuah pesantren. Itu yang insya Allah sudah ada di 1000 pesantren di Indonesia. Dan itulah yang akan membentuk karakter. Yang akan membentuk karakter generasi itu lewat sistem asrama. Sistem pembinaan asrama yang ada di Gontor, dan ada 1000 pesantren Gontor di seluruh Indonesia. Kemudian metode pengajarannya, ya, itu yang kemudian ditiru oleh hampir 1000. Yang kedua, kemudian kami memahami bahwa menjadi munzirul kaum ke depan itu, munzirul kaum ke depan itu harus betul-betul menguasai bahasa umat. Nah, mohon maaf kalau saya ingin mengatakan bahasa umat ke depan ini, hari ini dan ke depan adalah bahasa teknologi. Dan mau tidak mau, harus kita akui bahwa teknologi sekarang ini di tangan orang-orang barat. Ya. Kita terpaksa mengakui itu. Tapi kita harus pelan-pelan, sedikit demi sedikit meningkatkan kemampuan kita. Untuk itulah Al-Ikhlas kemudian mengadop kurikulum Cambridge. Cambridge International Curriculum khusus untuk pelajaran sains, matematika, dan bahasa Inggris. Jadi ada ujian yang diikuti oleh santri setelah 3 tahun dan setelah 6 tahun, dan mereka nanti akan mendapatkan sertifikat dari Cambridge yang bisa digunakan untuk menuntut ilmu untuk kuliah di 60 negara. Nah, itu yang kedua yang kami adop. Dan yang ketiga, kami mewajibkan tahfidzul Quran. Jadi santri itu wajib menghafal Quran, insya Allah. Bagi santri reguler yang tamat SD, 6 tahun di Al-Ikhlas, alumni Al-Ikhlas setelah 6 tahun, dia akan menghafal biiznillah 30 juz Al-Quran. Dan apabila dia santri intensif, yang 3 tahun karena tamatan SMP, dia cuma 3 tahun, dia insya Allah minimal akan menghafal 15 juz ketika selesai dari pondok pesantren Al-Ikhlas. Kami sangat yakin dengan janji Allah di surat Qamar di ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40, 4 kali Allah katakan, Auzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad yassarnal Qur'an lidzikr fahal mim muddakir. Karena itu alhamdulillah Al-Ikhlas punya mushaf khusus, mushaf tahfidzil Quran Al-Ikhlas. Mushaf khusus menghafal Quran Al-Ikhlas ini diisi dengan metode yang disebut metode Rabbani, metode terbaru yang ada di Indonesia, yang insya Allah nanti kita saksikan di video, bisa menghafal nomor, halaman, dan sebagainya dengan segala seluk-beluk daripada hafalan itu. Saya kira ini yang saya sampaikan sebagai pengantar. Insya Allah nanti kita bisa ketemu di dalam diskusi tanya jawab setelah kita melakukan muhibah ke Pondok Pesantren Al-Ikhlas yang jaraknya 1.500 km
Ya, tapi alhamdulillah dengan teknologi kita sekarang tidak berjarak, insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Pak Kiai, hadirin sekalian, mari sama-sama kita melakukan hibah virtual ke Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Inilah Sumbawa Barat, daerah yang sangat indah dan permai dengan rahmat Tuhan. Pantainya indah, pemandangannya indah, alamnya indah. Daerah yang pemerintah dan masyarakatnya bertekad membangun peradaban fitrah. Masjid Agung Darussalam, Geraha Fitrah, pusat pemerintahan berbentuk segi 8 sebagai simbol pembangunan peradaban fitrah. Tugu Syukur dengan kepala berbentuk bola dunia berlapis emas sebagai tanda pembangunan dipacu dengan memindahkan emas di perut bumi KSB ke otak generasi Sumbawa Barat. Al-Ikhlas Taliwang di Sumbawa Barat untuk Indonesia dan untuk peradaban fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang, Pondok Pesantren Alumni Gontor, pesantren yang calon pemimpin, cendekiawan, dan wirausahawan. Al-Ikhlas Taliwang akan terus berjuang hingga terwujudnya masyarakat Islami menuju peradaban fitrah. Menjadi pondok pesantren percontohan dan menjadi miniatur masyarakat Islami. Insya Allah, dari Al-Ikhlas Taliwang akan lahir mujahid mudhirul qaum yang faqih fiddin dan menguasai bahasa umat. Insya Allah, dari Al-Ikhlas Taliwang akan lahir calon ulama ulul amri atau pemimpin ulul albab cendekiawan dan ulul amwal wiraswastawan. Insya Allah, dari Al-Ikhlas Taliwang akan lahir mar'ah-mar'ah solihah dan mengusahakan Universitas Cordova menjadi Universitas Peradaban. Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang menyelenggarakan pendidikan bersinambungan dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Dan alhamdulillah saat ini di Al-Ikhlas Taliwang juga terdapat Universitas Cordova, tempat kuliahnya calon pemimpin, cendekiawan, dan wirausahawan. Pengembangan teknologi merupakan salah satu panca jangka Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang. Santri dan santriah diharapkan tidak hanya dapat menguasai teknologi, tapi juga dapat memanfaatkan teknologi untuk pengembangan diri. Alhamdulillah, berjalan mulai tahun ini sistem cashless, sistem keuangan yang didesain khusus sesuai dengan kebutuhan pondok. Santri tidak boleh lagi memegang uang tunai, seluruh transaksi menggunakan kartu santri.
Dengan kartu ini, santri bisa membayar iuran bulanan, belanja di minimarket, toko, kantin, beli bakso, mie ayam, bayar laundry, cukur, dan lain sebagainya. Orang tua bisa transfer uang ke anaknya melalui rekening virtual akun anaknya masing-masing dari bank manapun. Insya Allah, tidak ada lagi kekhawatiran kehilangan uang. Bahkan, orang tua bisa mengecek histori transaksi keuangan anaknya. Ada pemasukan dari mana saja dan uangnya dipergunakan untuk apa saja. Terdapat juga anjungan transaksi mandiri atau ATM santri. Di ATM ini, santri dapat melakukan seluruh transaksi keuangan secara mandiri. Santri dapat melihat informasi pembayaran iuran bulanan dan juga dapat langsung membayar iuran, baik iuran pondok atau iuran makan secara mandiri di ATM ini. Di sini juga bisa melihat histori transaksi baik pengeluaran maupun pemasukan. Terdapat juga menu infak, wakaf, dan transfer ke sesama teman dan lain sebagainya. Sebagai pondok pesantren muadalah di Indonesia, Al-Ikhlas Taliwang mengkolaborasikan 3 kurikulum dalam pendidikan yang disebut 3-in-1 kurikulum. Yang pertama, kurikulum KMI Pondok Modern Darussalam Gontor. Yang kedua, Cambridge Kurikulum. Kurikulum internasional untuk materi sains, matematika, biologi, dan bahasa Inggris. Dan yang ketiga, kurikulum Tahfizul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebuah kesyukuran bersama kita Al-Quran, hafalan mudah dan asyik, terjemahan perkata dan tajwid warna. Alhamdulillah, Al-Quran ini penyusunannya kerjasama Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang dengan penerbit Cordoba. Apa ciri khas dan keunikan dari Al-Quran ini? Menerapkan metode Rabbani, ya, metode Rabbani, hafal nomor ayat, posisi dan halaman sekaligus. Ini metode Rabbani yang sudah kami alhamdulillah praktekkan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Kita persembahkan bagi para penghafal Quran, baik yang sudah menghafal, yang sudah memiliki hafalan dan ingin meningkatkan hafalan hingga ke seluruh tikungan-tikungannya, ya, ini insya Allah akan sangat membantu. Dan ini juga akan membantu bagi siapa saja para santri dan siapa saja itu yang ingin memulai menghafal, ya, dengan asik dan dengan mudah. Kita akan mengetes beberapa pertanyaan saja dari santri kami, alhamdulillah Pondok Pesantren Al-Ikhlas, yang sudah mempraktekkan metode Rabbani. Halaman 182 ayat paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Coba hafal mundur.
وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. Cukup. Oke, sekarang hafalkan tadi surah apa tadi? Tadi Al-Maidah. Al-Anfal. Sekarang hafalkan halaman 190 ya, halaman 190 ayat kedua dari atas. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Baik. Surah apa? At-Taubah. At-Taubah. Sekarang halaman 192 ya, 192 ayat kedua dari bawah. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Itu ayat nomor berapa? Ayat nomor 35. Posisi Sebelah kiri. di halaman tersebut ada berapa ayat? 5. Ada 5 ayat. Ayat paling atas 32. 32. Oke. Bagus. An-Nisa ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu alladhina amanu ahaulai alladhina aqsamu billah الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. Posisi di mana? Sebelah kanan. Oke. Saya tanya posisi coba sekarang ya. Sebelah kiri paling atas ayatnya. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Itu ayat berapa? 58. 58. Bagus sekali. Ali Imran 111. Bismillahirrahmanirrahim. لن يضركم إلا أذى يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. Oke, itu di bagian kiri kanan, kiri di tengah atas. Ayat ketiga dari atas. Ada berapa ayat dalam satu baris satu halaman ini? Sampai 115. Coba saya tanya posisi yang sebelah kanan paling atas, coba ayatnya apa? وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Ayat berapa itu? Ayat 101. Sekarang posisi paling bawah di halaman itu. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. Ayat berapa? Ayat 108. 108. Coba Al-An'am ayat 162. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Sekarang 160.
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Bagus sekali ya. Posisinya di mana itu? Sebelah kiri pegang. Bersama Al-Quran. Luar biasa. Masya Allah. Allahu Akbar. 3 kata itu Ustaz yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, sama-sama kita saksikan kalau tadi di pengantar baru ilmul yakin gitu. Tadi kita barusan dapat ainul yakin. Nah, ini masih ada sambungan video testimoni alumni. Mohon waktunya sebentar untuk yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Nisa Fatona, alumni Pondok Pesantren Al-Ikhlas tahun 2012. Bagi saya, Pondok Pesantren Al-Ikhlas sangat berarti karena banyak mengajarkan saya mulai dari hal akademik maupun non-akademik, serta pelajaran yang saya tidak dapatkan di bangku sekolah, seperti misalnya cara hidup bermasyarakat, menjadi lebih mandiri, disiplin waktu, serta indahnya kebersamaan dengan ukhuwah Islamiyah. Akhir saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bunda Robani karena berkat ilmunya sangat bermanfaat, terutama untuk profesi saya sebagai seorang dokter. Saya Al-Hilal Furkan, lahir dan besar di Brangrea, Kabupaten Sumbawa Barat, mengenyam pendidikan selama 6 tahun di Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Lulus tahun 1998, kemudian melanjutkan sebagai guru sebelum melanjutkan pendidikan tinggi hingga ke jenjang S3. Alhamdulillah sekarang menjadi dosen di Institut Teknologi Bandung ITB di jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Al-Ikhlas adalah inspirasi hidup saya. Al-Ikhlas adalah kawah yang menanamkan nilai ilmu dan budi. Terima kasih Al-Ikhlas. Terima kasih Buya Zulkifli Muhadli. Kami doakan kesehatan dan semoga dilimpahi keberkahan. Terima kasih juga kepada para guru yang telah mencurahkan bakti dan ilmu. Saya bangga menjadi bagian dari Al-Ikhlas. Saya yakin sekarang Al-Ikhlas dengan berbagai kemajuannya akan melahirkan alumni yang bisa berkiprah untuk agama dan negara ini. Maju terus Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, guten Tag. Nama saya Yulia Paulusolihah. Saya alumni Pondok Pesantren Al-Ikhlas tahun 2015. Sekarang saya tinggal di Jerman, tepatnya di kota Stuttgart, dan sedang melakukan program Ausbildung yang dimana kita sekolah sambil bekerja. Selama 6 tahun saya menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas, banyak sekali edukasi dan pendidikan yang saya dapatkan. Salah satunya jiwa kemandirian dan juga jiwa kedisiplinan yang masih saya terapkan hingga saya berada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Wahyuni, alumni Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang International Islamic Boarding School tahun 2015 Golden Leaders Generation. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan pasca sarjana di bidang Master of Science in Mathematics Education di University Teknologi Mara, Malaysia. Bagi saya, ini adalah satu langkah kecil untuk mencapai mimpi-mimpi besar saya di masa depan. Melangkah sejauh ini tidak lain dan tidak bukan adalah berkat bimbingan dan doa restu dari guru-guru saya, support dari orang tua, teman-teman, dan juga orang-orang terdekat. 99% saya adalah warna dari Al-Ikhlas Taliwang. Di Al-Ikhlas saya tidak hanya diajarkan tentang ilmu, tetapi juga tentang totalitas kehidupan. Sehingga saya berani melangkah dan siap berjuang menjadi generasi yang robbani. Yazul selalu menanamkan kepada kami murid-muridnya untuk senantiasa berupaya memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Pesan beliau, siapkan hari ini untuk esokmu, namun esokmu hanya untuk perjuangan. Syukran kathiron, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Wahyudi Septiawan. Saya alumni Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang tahun 2014. Alhamdulillah, sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Alhamdulillah, selama 6 tahun menempuh pendidikan di Al-Ikhlas, saya sangat banyak mendapatkan pendidikan serta pengajaran, yang dimana dengan hal tersebut sangat membantu saya dalam menempuh pendidikan di kota Madinah ini. Saya sangat berterima kasih kepada Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang, beserta para pengajar dan para pendidiknya yang telah mendidik saya selama 6 tahun. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan mengguyur, bumi pun basah. Talas tegap, teguh berdiri. Walaupun jauh santri melangkah, Al-Ikhlas tetap selalu di hati. Saya Taufik, alumni tahun 1997, kini bekerja di Pusat Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia. Saya begitu sangat bersyukur, bangga pernah menjadi santri, menjadi alumni Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Pancajiwa pondok terpatri kuat dalam jiwa saya, dan juga saya yakin dalam jiwa santri semuanya, untuk melangkah jauh melalang buana orientasi dunia internasional. Perubahan disrupsi yang begitu dinamis memerlukan generasi berjiwa besar, generasi mandiri, generasi yang berani untuk menyongsong era industri 5.0. Biduk di kayu kiambang merkah, di bawah arus hingga ke laut. Walaupun jauh jarak terpisah, hati tetap selalu bertaut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita menyaksikan muhibah video virtual pesantren Al-Ikhlas dan testimoni dari alumninya. Ada yang dosen di ITB Bandung, ada di Jerman lagi kuliah, ada di Madinah, ada di Kuala Lumpur. Luar biasa. Hadirin sekalian, mari kita ikuti. Ustaz, sebelum masuk ke sesi pertanyaan, barangkali ada yang mau ditambahkan untuk pendalaman, penjelasan tambahan terkait tayangan tadi. Apa Ustaz? Saya pertama bersyukur dan terharu juga ya. Saya juga terharu mendengar testimoni dari anak-anak tadi, dan itu baru sebagian, tentu saja tidak semua bisa ditampilkan. Sebenarnya mereka sudah dihubungi, tapi hanya itu yang mengirim respon baliknya, sehingga itulah yang ditayangkan. Masih banyak lagi yang lain, dosen di mana-mana, ada di anggota DPRD, ada yang di Australia dan lain-lain, yang di Turki, tapi tidak mungkin mereka lagi sibuk. Jadi semuanya itu kita hanya syukuri, dan tidak ada selain syukur. Dan itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, termasuk tadi upaya kita untuk mengenalkan santri kita dengan teknologi, dengan cashless tadi itu, sebagai upaya untuk mengungkit wawasan mereka bahwa mereka sedang hidup di era yang beda dengan sebelumnya. Kemudian tadi alhamdulillah Ustaz Mujahid bisa menyusun metode Rabbani. Nah, itu juga karunia dari Allah, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk umat dan bangsa. Terima kasih, saya kira itu saja. Mungkin ada tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mujahid, mungkin bisa menambahkan bagaimana metode Rabbani itu dikembangkan dan diuji cobakan gitu. Bisa mungkin ada sedikit perbandingan dengan metode sebelumnya, apakah bisa lebih cepat?
Kalau dari sisi kelengkapan ini kan lebih lengkap ya. Selain hafal, bisa maju, bisa mundur, nomor halaman, posisi atas bawah, halaman berapa, luar biasa. Mungkin kabar Ustaz Mujahid, Ya. pendekatan sedikit gambaran kepada audiens tentang metode Rabbani. Ya, terima kasih atas waktunya. Hadirin sekalian, alhamdulillah Pondok Pesantren Al-Ikhlas dengan metode Rabbaninya ini alhamdulillah sudah berjalan proses uji coba kurang lebih setahun ya. Jadi sebelum itu memang kita masih meraba-raba kira-kira metode tahfidz apa yang cocok untuk kita terapkan untuk santri kami. Sehingga segala macam uji coba kita coba biiznillah ya atas izin Allah. Kemudian pertamanya untuk pribadi kita menyusun semacam Al-Quran mapping gitu ya. Semacam bentuknya Al-Quran mapping. Jadi Al-Quran yang 1 juz itu yang terdiri dari 10 lembar, 20 halaman. Awalnya untuk pribadi, saya pribadi untuk menghafal. Kita susun membentuk map gitu. Jadi 1 juz 10 lembar itu kita susun mapping Al-Quran menjadi 1 lembar saja. Istilahnya kholaso lah, ringkasan dari Al-Quran. Nah, setelah tersusun itu, saya coba untuk pribadi ternyata menghafal lebih mudah gitu. Lebih mudah dan lebih mempercepat dan asik rasanya. Nah, setelah saya merasakan untuk pribadi terasa lebih mudah, saya coba untuk terapkan di santri-santri kami di Al-Ikhlas. Nah, ternyata ketika saya coba untuk santri kami di Al-Ikhlas, ternyata memang mereka mampu dan terasa lebih mudah gitu. Sampai saya tes mereka, saya tes gitu ya, saya tes acak, kemudian maju mundur, bahkan sampai detail ya. Di juz 1 misalkan ada ayat berapa saja yang dimulai dari kata ya bani misalkan. Saya nggak menyangka mereka bisa menjawab itu dengan baik. Ya. Ada tiga ayat yang dimulai dari ya bani di juz 1 itu. Nah, kemudian kita buat juz 2, khulasoh, ringkasan juz 2, kita berikan mereka bisa, dan di situ saya ambil kesimpulan kemampuan yang awalnya kita sangat takjub dengan sosok guru kita Ustadz Adi Hidayat, termasuk ya para hufat-hufat yang lain yang sangat kita kagum dengan beliau. Nah, ternyata kemampuan menghafal seperti beliau itu ya, menghafal dengan seluruh tikungan-tikungannya, nomornya, posisi, bahkan halamannya. Ternyata itu bukan hanya kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada segelintir orang saja. Kesimpulannya seluruh kita bisa. Seluruh kita bisa. Kenapa? Karena ini sesuai dengan janji Allah ya. Janji bahwa menghafal Quran itu memang dimudahkan oleh Allah. Jadi alhamdulillah dengan metode ini sebagai jawaban juga sebagai pembuktian bahwa janji Allah itu memang benar. Jadi intinya semua kita insya Allah bisa Pak. Ya, sudah metodenya ada. Satu, janji Allah Al-Quran itu mudah dihafal. Kemudian di mana-mana muncul berbagai macam metode untuk kemudahan menghafal Al-Quran itu. Dan alhamdulillah muncul juga mushaf Al-Quran ya khusus untuk menghafal yang akan membantu untuk mempermudah lagi dalam proses menghafal. Jadi alhamdulillah selain metode Rabbani yang bisa kita susun, Pondok Pesantren Al-Ikhlas susun, di situ kemudian kita integrasikan metode Rabbani itu dalam sebuah mushaf hafalan. Ya, mushaf hafalan yang kami majukan proposalnya juz 1 ketika itu ke penerbit Quran Cordoba. Ternyata penerbit Quran Cordoba tertarik dengan proposal yang kita sampaikan itu. Oh, ini konsep mushaf terbaru kata pihak Cordoba. Sehingga berlanjut, alhamdulillah, baru sekitar 2 minggu yang lalu itu Al-Quran itu sudah selesai percetakannya. Tanggal 2 kemarin, baru kemarin tanggal 2 Juni kemarin, alhamdulillah sudah terlaksana launching Al-Quran secara Zoom yang diselenggarakan oleh penerbit Cordoba
diikuti oleh 30 peserta juz. dari nasional. Gimana? Sudah 30 juz lengkap. 30 juz ya. Jadi Al-Qur'an Al-Ikhlas ini 30 juz sudah selesai dan sudah di launching secara nasional, alhamdulillah, sehingga ini bisa dirasakan manfaatnya oleh umat, insya Allah lebih luas lagi. Demikian. Saya kira itu, Ustaz. Ya, jazakallah, Ustaz. Mungkin perlu sedikit tambahan keterangan tentang cashless, mungkin Pak Dedi bisa diberi kesempatan kepada Ustadz Afif. Apa dong Ustaz Afif untuk menjelaskan cashless society? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, memang sudah dicanangkan di Al-Ikhlas satu program digitalisasi kampus. Artinya insya Allah pemanfaatan teknologi sedang kita kembangkan di Al-Ikhlas. Alhamdulillah yang program pertama yang akan berjalan tahun ini dan sudah siap perangkatnya, begitu santri datang sudah langsung diterapkan sistem cashless. Ya santri sudah tidak boleh lagi memegang uang tunai. Tidak ada lagi peredaran uang tunai di kampus, dalam kampus. Dari santri kami yang TK sampai mahasiswa, sampai guru-guru, sampai dosen, semua nanti akan kita berikan kartu, namanya kartu santri. Ini kartu sistem internal, bukan bank. Kalau di kampus-kampus lain mungkin kartu mahasiswanya pakai bank BNI, bank Mandiri, ini enggak. Ini kartu memang sistemnya kita buat sendiri, aplikasinya khusus, dan khusus internal. Khusus internal. Bahkan bisa dipakai juga kalau kita mau perluas untuk eksternal. Kita punya server sendiri, kita kerjasama dengan pihak bank, server kita connect dengan servernya bank. Artinya secara sistem insya Allah sudah siap gitu untuk dijalankan. Akan banyak kemudahan nanti yang didapatkan oleh santri dari penggunaan sistem ini. Kalau biasanya namanya anak-anak ya, anak-anak dari umur baru lulus SD, kalau dikasih uang cash tunai itu kan ya kadang jatuh, hilang, selalu ada biasanya masalah itu di pesantren gitu. Akan mungkin dia sembarangan naruh, dilihat oleh temannya, akhirnya hilang gitu kan. Kadang ada juga pencurian segala macam. Dengan sistem ini akan tidak ada masalah itu lagi gitu. Insyaallah. Semuanya berbentuk kartu, dia bisa bayar beli apapun pakai kartu itu. Nanti di unit-unit usaha pondok kita siapkan perangkat yang dia bisa bayar gitu. Nggak perlu pegang uang cash. Bahkan dia bisa minjam uang ke temannya gitu. Ke temannya bisa minjam uang kalau dia lagi nggak ada uang gitu. Kalau minjam uang ya dia harus ke ATM dulu, dia transfer di ATM ke temannya. Dan orang tua di rumah bisa mengecek insya Allah. Jadi uangnya kalau ditransfer 1 juta kan. 1 juta itu dalam sebulan ini dipakai buat apa saja, dibayarkan iuran atau tidak. Kalau dia ngasih pinjam teman, ke siapa teman dia kasih pinjamnya, nanti bisa terdata. Bahkan bisa dilimit, misalnya belanja orang tua nyampaikan ke pihak pondok, ini saya kasih dia uang 1 juta di tabungannya gitu. Tapi dia hanya boleh belanja 50.000 atau 100.000 per minggu. Anaknya nggak bisa pakai belanja lebih dari itu. Artinya aman, uang orang tua nggak akan boros anaknya. Seandainya ditaruh banyak pun di dalam rekening. Insya Allah pengembangannya dari kartu santri ini sekarang ke sistem keuangan, nanti juga akan kita kembangkan ke sistem pendidikan misalnya. Atau sistem parkir misalnya. Rencana di pondok insya Allah orang keluar masuk pondok harus tap dulu. Jadi ketahuan yang masuk pondok siapa. Santri asal keluar dari gerbang pondok dia harus tap di alat itu. Wali santri pun kalau datang dia harus bawa kartu itu besok sebagai kartu kunjungan, termasuk wali santri kalau belanja di mat di pondok harus pakai kartu itu juga. Baik, jazakumullah khairan atas penjelasannya.